cawe-cawe. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Dimana kemarin viral soal pidato Pak Prabowo yang mencengangkan warga net ya guys ya. Iya kan Pak Prabowo ketika manggil Pak Jokowi guys ya. Yaitu ada kata-kata hidup Jokowi. Nah ya guys ya. Tapi di sisi lain ada statement Pak Prabowo yang mencengangkan kita nih guys ya. Pak Prabowo itu kesannya bisik-bisik ya guys ya saat pidato, yaitu dia bilang endasmu nih guys ya. Kita lihat reaksi-reaksi ketika Pak Prabowo itu berbicara seperti itu ya guys ya. Tapi sebelum itu guys, gue pengen nawarin produk ke kalian ya. Di sini ada parfum yang wangi banget. Ini cewek cowok bisa masuk ya guys ya, bisa pakai ini kalian. Ini bener-bener wangi banget, dipakai tidur, pakai buat jalan sama cewek kalian, terserah. Silahkan kalian check out link di bawah ini ya guys ya. Dan langsung aja kita bacain berita, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Prabowo nih guys, kata Pak Prabowo nih guys ya, nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe endasmu. Nah ini kita lihat aja nih guys ya, cuplikannya guys ya. Ketika Pak Prabowo lagi statement, lagi pidato, dia bilang endasmu, tapi ini bisik-bisik nih guys ya. Kita lihat guys. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Bisik-bisik ya. Soalnya ada media massa di situ, guys. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Kedengeran, bener? Pak. Kedengeran. Iya. Ya, begitu ya guys ya. Kira-kira mungkin Pak Prabowo ini ada yang bilang tantrum, NPD, segala macem ya guys ya. Karena seorang presiden saat pidato, ya pidato walaupun itu partainya, ulang tahun partainya, tapi kayaknya kurang layak ya. Ucapan oleh presiden dikatakan endasmu seperti itu ya guys ya. Itu kepada siapa? Gua nggak tahu. Kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Lanjut ke Twitter. Ini ada berita apa lagi nih guys? Breaking news. Kades Kohot Arsin akhirnya muncul ke publik. Dia juga merasa jadi korban karena perbuatan yang dilakukan pihak lain ya. Bongkar dong siapa yang dimaksud pihak lain. Korban apa? Tapi dia punya Rubicon, cok. Ya, korban punya Rubicon dan beberapa mobil-mobil mewah juga gitu, guys ya. Ini kita lihat nih, guys. Gimana nih statement Pak Kohot ini, guys ya, Kades ya. Atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya ya respect lah ya, kita sebagai warga, ada orang minta maaf, kita harus hargain itu ya guys ya. Yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati, mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Benar. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Tegas ya guys ya. Ini Pak siapa tadi, lupa gue namanya, yaitu Kades Kohot. Tegas dia katakan kalau dia adalah sebagian dari korban juga. Ya ini kita nggak tahu nih guys ya, korban apa. Tapi dia punya Rubicon. Ini yang menjadi warganet agak pusing nih. Seorang Kades punya mobil Rubicon ya guys ya, dan punya beberapa mobil mewah juga. Ini gimana tanggapan kalian? Kalian silakan komen aja guys. Kita nggak usah lanjutin ini guys ya. Lanjut, tidak cukup dengan teriakan hidup Jokowi. Nah ini ya, kini Prabowo mengatakan Jokowi sangat berjasa di HUT Gerindra hari ini. Ya kita lihat ya guys ya. Ini bukan rakyat yang berjasa ternyata guys ya. Itu Pak Jokowi nih guys ya. Personal loh ini guys ya. Tadinya banyak rakyat yang menaruh harapan besar di pundak Prabowo. Ternyata Anda sendiri Pak Prabowo yang bilang karena Jokowi sungguh membanggongkan, katanya gitu ya guys ya. Ini ada Pak Yusuf Kalla. Kita lihat dulu cuplikannya seperti apa dan statementnya seperti apa kata Pak Prabowo ini guys ya. Pak Jokowi, saya katakan beliau sangat berjasa sehingga kita sekarang bisa, insya Allah kita akan bangkit, kita akan hilirisasi, kita. Kita akan tingkatkan penghasilan untuk rakyat Indonesia.
meningkatkan penghasilan untuk rakyat Indonesia. Kalian tahu kan kenapa ada hashtag kabur aja dulu? Karena apa? Karena penghasilan gaji Indonesia itu tidak sebanding dengan negara-negara lain ya guys ya. Dan karena apa? Karena pemerintah kita ya mungkin tidak terlalu peduli dengan rakyat-rakyat kecil yang bekerja di instansi-instansi manapun, karena gajinya UMR yang 4 sampai 5 jutaan gitu ya gitu guys ya. Makanya ada hashtag tuh kabur aja dulu tuh Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo udah denger kali ya hashtag kabur aja dulu gitu. Orang Pak Bahlil aja kemarin statementnya meragukan nasionalisme kita gitu ya guys ya. Ada yang melawan, ada. Tuh, siapa yang melawan? Kalau kita yang mau bersihkan korupsi dilawan, kira-kira yang melawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Ya siapa? Soalnya Pak Jokowi itu masuk ke dalam kategori orang terkorup di dunia nih Pak Prabowo, versi OCCRP gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada pemeriksaan yang lebih detail mengenai keluarga Pak Jokowi juga gitu kan. Ya mungkin memang tidak terindikasi korupsi, mungkin ya guys ya. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Gue penasaran banget guys, sumpah gue penasaran banget siapa yang dimaksud dengan Pak Prabowo ini ya guys ya, koruptor-koruptor itu. Ini tuh kayak ngerti gak sih, kayak ada biang keroknya gitu, yang ada yang kecil, gede, ada lagi yang skala lebih gede lagi gitu guys, skala lebih besar lagi. Itulah orang-orang yang korup yang tidak bisa dikenakan oleh tindak hukum gitu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik ya kan. Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Widya Chandra. Ya, ini kayaknya Pak Prabowo sudah mengantongi beberapa nama ya guys ya. Mungkin orang yang paling besar korupnya di Indonesia mungkin tidak bisa dikenakan oleh hukum gitu. Pak Prabowo udah mengantongi nama-nama tersebut. Tapi kalau misalnya malu daripada ditangkap gitu, mengaku aja, datang langsung ke kediaman Pak Prabowo. Itu maksudnya guys ya. Lanjut, setiap pemimpin punya kata-kata yang selalu dikenang. Soekarno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia ya. Megawati, berdirilah tegak kaum perempuan tiang NKRI. Kalau Gus Dur, perbedaan itu fitrah dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal ya guys ya. Nah kalau Pak Prabowo, endasmu. Ini kita lihat cuplikan ini guys ya, dimana Pak Prabowo ini memang banyak guys, beberapa statement Pak Prabowo itu yang bisik-bisik endasmu gitu guys ya. Ada orang-orang pinter. Sorry. Ini gemuk. Terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang, nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Betul sekali ya guys ya. Ya kalau itu sepakat ya guys ya, kita semua apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo benar sekali. Tidak peduli apa yang dia katakan, yang penting hasilnya. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa di dalam pemerintahan Pak Prabowo ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Pokoknya kita nantikan aja berita politik yang terbaru lagi. Kita terus update masalah-masalah yang ada di negeri kita ini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.